Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Pada video update kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah skenario menarik pada Bitcoin dan juga ada alternatif skenarionya. Jadi ada dua hal yang akan saya discuss ke teman-teman. Make sure untuk following dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa dapat gambaran secara jelas dan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi tersebut. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke dalam update kontennya. But before kita masuk ke dalam price action, saya pengen bahas ke teman-teman dulu dari data ekonomi kalender hari ini. Ada beberapa data menarik muncul dari Amerika Serikat. Pertama, initial jobless claim menunjukkan adanya perbaikan ya pada pengangguran. Artinya ada kemungkinan impact di data besok, which is non-farm payroll ataupun unemployment rate, itu akan menjadi positif buat dolar Amerika. Dan kalau misalkan itu positif buat dolar Amerika, berarti ada kemungkinan Bitcoin itu bisa tertekan lagi. Oke, itu pertama yang perlu di-note. Kedua, ada dua data PMI. Yang pertama itu dari sisi Service PMI, Purchasing Managing Index, dan yang satunya lagi adalah Non-Manufacturing PMI. Dari kedua data ini, yang lebih high impact itu adalah yang non-manufacturing, which is kalau dilihat datanya itu cenderung negatif, tapi pada Service PMI itu cenderung positif. Nah, datanya ini cenderung mix, sehingga kalau kita lihat untuk pergerakan hari ini, sebenarnya US stocks cenderung negatif, sementara dolar index masih mempertahankan gainnya pada pergerakan kemarin, sehingga sampai dengan hari ini kita bisa melihat dolar index masih cenderung menguat, dan di sisi lain Bitcoin itu cenderung tertekan. Oke, nah kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan untuk Bitcoin. Hampir saya lupa. Sekali lagi saya ingin ingatkan, besok itu akan ada data non-farm payroll ya. Sekali lagi teman-teman, saya perlu kasih note supaya teman-teman bisa lebih aware. Besok itu akan ada non-farm payroll, kemudian juga ada unemployment rate. Kedua data ini akan menjadi salah satu faktor penggerak harga untuk pergerakan besok. Jadi make sure kalian stay safe. Kalau misalkan transaksi mungkin boleh manage dengan kalian punya ya stop loss ya, make sure supaya transaksinya istilahnya terjaga lah resikonya dengan baik. Alright, nah itu paling yang perlu di note untuk saat ini. Dan kita kembali sekarang ke price action ya. Jadi sebenarnya Bitcoin untuk time frame daily, kalau kita lihat situasi kita sebetulnya dari sisi close candle itu sudah tidak begitu baik ya, karena kita terlihat seperti gagal bertahan di atas area major support sebelumnya atau major resistance sebelumnya. Maka situasi terakhir ini sebetulnya bisa dikatakan tidak terlalu powerful ya, terutama untuk Bitcoin bisa bertahan di atas level $20.400 itu. Dan satu lagi yang berpengaruh mungkin ya, itu adalah dari sisi trendline, which is ini bisa menyebabkan Bitcoin terkena rejection dan pada akhirnya testing sampai level 19.500. Nah, mungkin untuk mengawali video ini, saya akan bahas dari sisi yang bearishnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian notice, sebetulnya pergerakan Bitcoin lately ini itu membentuk sebuah chart pattern. Sebetulnya terus terang saya bukanlah tipikal orang yang percaya dengan chart pattern ya. Maksudnya dalam artian saya percaya dengan chart pattern itu bisa memberikan istilahnya reaksi lah ya pada pergerakan pasar. Tapi chart pattern, specifically chart pattern yang ini, itu saya terus terang baru tahu ya ada, yaitu Adam and Eve pattern. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang namanya Adam and Eve pattern, dan ini ada situasi yang inverse-nya atau yang lebih condong ke arah bearish. Jadi kalau kalian lihat, situasi kita itu lebih kurang seperti ini yang sedang terjadi pada Bitcoin. Mungkin untuk lebih detailnya saya bisa copy dulu supaya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sebetulnya yang terjadi ini lebih kurang or more or less ya. More or less ya. Udah ya kira-kira seperti ini teman-teman. Kita lihat ini left peak, kemudian di posisi kanannya itu ada right peak seperti ini ya. More or less seperti ini. Kemudian kita melihat pergerakannya cenderung turun ya, dan kalau misalkan memang kita bisa melihat Bitcoin mungkin testing ke level yang ada di bawah, which is kisaran 19.500, maka kita perlu waspada terhadap potensi Bitcoin break dari kisaran area $20.000, which is mungkin break ke bawah seperti ini ya. Setelah dia break dari kisaran key supportnya di area $20.000, kemudian kita melalui proses retest, barulah kemudian meneruskan pelemahannya hingga level 19.400 atau bahkan 19.300. Karena memang kalau kita lihat lagi ada demand itu setelah di kisaran area 19.300 ya. Kalau kalian lihat di sebelah sini, ini posisinya agak jalan tol ya kita bilangnya, karena ibaratnya tidak ada resistance, tidak ada support. Mungkin kalau teman-teman mau pakai ya bisa aja menggunakan support resistance dari pergerakan sebelumnya. But overall
dengan kenaikan yang sangat masif dan impulsif ini, kita bisa considering bahwa ya the next area yang memiliki demand cukup banyak itu hanyalah di kisaran area $19.300, kecuali buyersnya somehow mau beli agak di tengah-tengah. Dan sebetulnya mengacu pada time frame daily, 19.300 itu merupakan area yang sama dengan area demand pada time frame daily. Jadi asumsinya adalah dia turun sampai kisaran 19.400 atau 19.300, baru kemudian ada reaksi dan bisa terpantul kembali. Oke, nah itu sementara yang perlu kita kasih note untuk sisi bearish skenario-nya. Jadi hopefully teman-teman udah punya gambaran, perhatikan bagaimana reaksi Bitcoin pada kisaran area support ini. Nah, mungkin kalau untuk taking action, let's say setelah NFP besok ternyata harganya cenderung turun dan pada akhirnya ada proses retest, nah ini sebenarnya ada pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh kita semua, which is sebetulnya cenderung lebih ke arah short ya. Gambarannya kira-kira seperti itu. Alright, next one, kita akan bahas dari sisi yang lebih ke arah bullish ya. Nah kalau kita lihat sekali lagi tadi teman-teman ya, ini juga bisa ditambahkan untuk trend line-nya. Jadi trend line di sini terbentuk ada support area, kemudian let's say dia berhasil breakdown, in the end nanti dia akan ngetes terhadap trend line juga. Jadi nggak hanya ngetes terhadap supportnya, tapi terhadap trend line-nya, baru kemudian dia melanjutkan penurunan. Nah itu sedikit tambahan untuk yang bearish Adam and Eve pattern ya, Adam dan Hawa pattern. Itu saya bingung ya, kenapa bisa ada pattern seperti itu. Alright, apakah jangan-jangan baru-baru ini? Nah, by the way teman-teman, sekarang kita akan masuk sedikit pembahasannya. Let's say saya salah. Let's say yang terjadi bukanlah bearish, tapi cenderung bullish. Nah, sebetulnya untuk taking action, ini kembali lagi ya, tergantung dari gaya trading masing-masing. Kalau buat teman-teman yang tipikalnya konservatif, kayaknya lebih nyaman menunggu sampai adanya konfirmasi. Konfirmasi dari mana? Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini, alright, kita mendapatkan sebuah trend line, yang mana trend line ini berfungsi sebagai resistance, dan bahkan pada pergerakan kemarin pun setelah dia sempat break aja, dia tetap pada akhirnya close-nya di bawah trend line tersebut. Artinya trend line ini memiliki dampak yang cukup kuat sebagai resistance, dan kalau teman-teman perhatikan, posisi kita itu sebetulnya sudah break ya terhadap terhadap area support terakhirnya, yang artinya secara bisa dikatakan ini sudah confirm membentuk yang namanya lower high, lower low sequence. Nah, cuman yang menariknya adalah teman-teman somehow di area $20.000 kita tahu di sini memang terdapat area major support atau key level. Dan entah kenapa di level tersebut kita tertahan dan mendapatkan pergerakan yang lumayan impulsif. Bahkan kita bisa bilang bahwa situasi ini itu cenderung membentuk yang namanya pola double bottom. Dan kalau misalkan itu adalah pola double bottom, berarti level yang sama sebagai area support kemarin, itu saat ini berfungsi juga sebagai neckline daripada si double bottom tersebut. Which is, kalau buat teman-teman yang lebih konservatif, seperti yang tadi saya sampaikan, idealnya adalah tunggu hingga adanya break terhadap si neckline dari double bottom, begitu pula terhadap trend lainnya. Jadi jika break terjadi, kita artinya reclaim area support yang ada di sini dari resistance become support lagi, which is ekspektasinya adalah setelah pullback kita bisa mendapati Bitcoin cenderung pumping. Alright, nah mungkin faktor ini akan dipengaruhi oleh situasi besok juga. Jadi kita bisa tahu nanti kira-kira gimana kita taking action pada saat menjelang non-farm payroll. Dan sekiranya kalau dilihat dari pergerakan saat ini, sebetulnya yang penting adalah konfirmasi. Kalau buat saya, tergantung di mana dia break. Apakah dia akan break ke atas, which is kita break terhadap double bottomnya, atau dia break ke bawah, which is break terhadap bearish Adam and Eve patternnya. Alright, so mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat, bisa mendapatkan pandangan atau referensi untuk analisa. Dan sekiranya video ini membantu, make sure kalian give me your thumbs up. Jangan lupa untuk subscribe channel ini juga, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, and sampai ketemu lagi. Bye bye guys, cheers.